Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah seorang tokoh perang salib yang sangat disegani dan dihormati, baik di kalangan para muslim maupun orang-orang Kristen. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan tegas. Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok di balik keberhasilan tentara Islam dalam menguasai Baitul Maqdis dari tangan tentara Kristen dalam perang salib. Meski demikian, Salahuddin Al-Ayyubi tetap menjadi sosok yang adil dan selalu mengedepankan kemaslahatan umat dan masyarakat tanpa terkecuali. Terlepas dari itu, Salahuddin Al-Ayyubi sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Dia tidak hanya dihormati oleh kawan, namun juga disegani oleh lawan-lawannya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang jenderal dan pejuang Islam yang berasal dari Tirkit, sebelah utara Irak saat ini. Orang-orang Eropa mengenalnya sebagai Saladin, seorang jenderal hebat yang gagah berani memerangi tentara salib. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah yang kekuasaannya meliputi Mesir, Suriah, Mekah, Madinah, sebagian Yaman, Irak, dan Palestina. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Yerusalem dapat dikuasai oleh kaum muslimin dalam suatu penyerahan kuasa secara damai. Sayyidina Umar sendiri datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota suci itu atas desakan dan persetujuan Uskup Agung Sopronius. Berabad-abad lamanya kota itu berada di bawah ajaran Islam, tapi penduduknya bebas memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa ada gangguan. Orang-orang Kristen dari seluruh dunia juga bebas datang untuk mengerjakan haji di kota suci itu dan mengerjakan upacara keagamaannya. Setelah hampir 40 tahun kaum salib menduduki Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi baru lahir ke dunia. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tirkit, sebuah kota di tepian sungai Tigris, sekitar 140 km di barat laut kota Baghdad. Nama asli Salahuddin Al-Ayyubi adalah Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Ayahnya bernama Ayyub Najmuddin yang merupakan seorang pemimpin atau penguasa di benteng Tirkit. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi lahir, Baitul Maqdis masih dikuasai tentara salib. Setelah mereka memenangkan perang salib yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi menjalani kehidupan masa kecilnya di Baalbek tahun 534 Hijriah atau 140 Masehi. Sebagaimana kebiasaan anak-anak di kota itu, ia selalu mendatangi tempat-tempat kajian untuk belajar membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran. Pada usia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni. Di Damaskus, ia berada di lingkungan istana Sultan Nuruddin selama 10 tahun lamanya. Selama itu, Salahuddin Al-Ayyubi belajar tata bahasa Arab, retorika, dan teologi Islam. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i dan hadis dari Abu Thohir As-Silafi dan ulama lainnya, sehingga dia berkembang menjadi seorang ahli fikih. Selain belajar agama, Salahuddin juga mempelajari olahraga bola kaki, berburu, dan menunggang kuda. Karir Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tentara dimulai ketika ditunjuk sebagai wakil dari pamannya Asaduddin Syirkuh untuk menemaninya menuju Mesir. Pada saat itu Mesir tengah mengalami kekacauan di dalam tubuh dinasti Fatimiyah karena tindakan para menteri yang berani memutuskan perkara tanpa meminta pendapat dan persetujuan khalifah. Akibatnya hal itu mendorong tentara salib untuk melakukan penyerangan agar dapat menguasai Mesir. Atas keberhasilannya dalam menjalankan tugasnya, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian diberi amanah sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir. Setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi naik jabatan menjadi Perdana Menteri Mesir. Meski hal tersebut tidak disetujui oleh para petinggi kekhalifahan Fatimiyah. Di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir, Damaskus, dan Aleppo bersatu dan menjadi basis-basis kekuatan umat Islam untuk mempertahankan integritas wilayah muslim dan kaum muslim dari serangan para tentara salib. Pada tahun 1171 Masehi, Sultan Al-Adid meninggal dunia, namun tidak ada lagi pengganti Khalifah Al-Adid yang berasal dari keturunannya. Karena itulah Salahuddin Al-Ayyubi yang menjabat sebagai Perdana Menteri naik tahta. Ini menjadi momen penting bagi Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyatukan umat Islam. Selama memimpin Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi telah menghadapi berbagai pemberontakan. Pertama, ancaman pemberontakan dari sisa-sisa pendukung Fatimiyah di Mesir. Kedua, serangan dari orang-orang Frank yang merasa terpukul dengan jatuhnya Mesir ke tangan Nuruddin. Ketiga, terjadinya ketegangan antara pihak Salahuddin dan Nuruddin. Pemberontakan pertama dan kedua dapat diatasi oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan baik. Namun pemberontakan yang ketiga cukup memberikan masalah yang serius. Meski demikian, masalah tersebut tidak berlangsung lama.
Setelah berkuasa penuh atas Mesir, Salahuddin berhasil menyatukan negara-negara Islam. Kemudian pada 1174, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Damaskus, kemudian Aleppo dan Mosul. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga berhasil merebut Baitul Maqdis dalam Perang Salib. Pada tanggal 10 Februari tahun 1144, Baitul Maqdis diserahkan oleh Balian of Iblen dari pasukan Salib. Penyerahan Baitul Maqdis oleh tentara Salib dilakukan setelah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengepung kota Baitul Maqdis selama 12 hari. Dengan dikuasainya Baitul Maqdis, maka jatuhlah sebagian besar kota-kota dan wilayah yang masih dalam penguasaan kaum Salib. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem dari kerajaan Yerusalem. Peristiwa ini terjadi setelah Raja Guy dari Lusignan mendukung Rainald dari Chatillon untuk menyerang peziarah dan pedagang muslim. Bahkan Raja Guy dari Lusignan mengancam akan menyerang kota Mekah dan Madinah. Merespon ancaman itu, Salahuddin menyerang Yerusalem pada tanggal 4 Juli tahun 1187 yang kemudian dikenal dengan Perang Hattin. Setelah berhasil menguasai daerah sekitar Yerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Rainald dan mengeksekusinya. Pasukan Salahuddin kemudian bergerak ke Yerusalem dan mengepungnya pada September 1187. Yerusalem akhirnya berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 2 Oktober tahun 1187. Setelah berhasil menguasai Yerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian dihadapkan dengan pasukan Salib yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris. Pertempuran dengan tentara Salib berakhir dengan perjanjian damai antara Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard dari Inggris. Diceritakan bahwa saat Salahuddin Al-Ayyubi beserta pasukannya membebaskan Palestina, tidak ada seorang pun pemeluk agama Kristen yang ia bunuh. Bahkan ia tidak merampas harta benda yang mereka miliki. Salahuddin selalu menjunjung tinggi ajaran agama Islam untuk tidak mengambil keuntungan dalam kesempatan dan tidak mengajarkan untuk balas dendam. Islam mengajarkan umatnya untuk menepati janji dan memaafkan kesalahan sesama manusia. Hingga kini kisahnya terkenal dan sosoknya tercatat sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dari dinasti Ayyubiyah dalam menyatukan dunia Islam. Beberapa tahun setelah serangan tentara Salib di bawah pimpinan Raja Richard dari Inggris, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia. Kematian Salahuddin Al-Ayyubi terjadi pada tahun 1192 setelah melakukan perjanjian Ramla dengan Raja Richard. Dalam perjanjian itu, Yerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka bagi peziarah Kristen. Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada tanggal 4 Maret tahun 1193 di Damaskus dengan mewariskan seluruh hartanya berupa sepotong emas dan 40 keping perak untuk orang-orang miskin. Di akhir hidupnya diketahui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi hidup dalam keadaan miskin. Ia hanya mempunyai selembar kain kapan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan dan uang senilai 66 dirham. Penyebab kematian Salahuddin Al-Ayyubi kala itu menjadi misteri. Ia hanya dilaporkan mengalami demam. Belakangan misterius itu terkuak dengan mengandalkan petunjuk catatan gejala-gejala medis yang dialami Salahuddin yang ditulis lebih dari 800 tahun yang lalu. Seorang dokter akhirnya menentukan penyakit apa yang menimpa Sultan yang perkasa itu. Disebutkan bahwa penyebab kematian Salahuddin Al-Ayyubi adalah kena penyakit tipus. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tanggal 4 Maret tahun 1193 di Damaskus. Di akhir hidupnya diketahui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi hidup dalam keadaan miskin. Ia hanya mempunyai selembar kain kapan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanannya dan uang senilai 66 dirham. Itulah tadi kisah singkat mengenai Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.